Rahimakumullah, kita memohon kepada Allah selalu dan senantiasa. Mudah-mudahan Jumat ini adalah merupakan Jumat yang terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita lalui. Umumnya setiap dari kita dengan bergantinya tahun, sebagian aktivitas manusia ada yang melirik dan selalu berhubungan dengan yang namanya waktu ataupun usia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua untuk kita beraktivitas dan menjalani kehidupan ini. Ada yang saat ini berusia 15 tahun, ada yang berusia 20 tahun, ada yang berusia 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang sudah berusia melebihi usia Rasulullah SAW 63 tahun, ada yang berusia 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih dari itu. Dan telah banyak waktu, usia, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan kita isi dengan beraneka ragam aktivitas dan kegiatan, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat individual ataupun di keluarga, ataupun kegiatan yang bersifat sosial berdasarkan profesi-profesi yang tengah kita lakukan saat ini. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang perlu dan patut kita renungkan dalam setiap pergantian waktu yang bukan hanya saja pergantian tahun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini dibuka dengan sangat tegas untuk memberikan pesan yang sangat khusus, yaitu untuk mereka yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan bahagianya kita sampai saat ini, insyaallah kita yang hadir di masjid yang mulia ini ada termasuk golongan hamba Allah yang beriman kepadanya. Wahai orang-orang yang beriman, fadilah ini untuk orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patutlah kita yang hadir saat ini berbahagia dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena iman kita masih mau menghadiri salat Jumat ini, karena iman kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, dari sekian hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang Allah pilih. Karena berapa banyak manusia-manusia yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak mampu menjalankan ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan ini. Sedang Jumat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, hai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah, tingkatkanlah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tingkatkanlah takwa kalian kepada Aku. Kata Allah, cobalah cek takwa kalian yang telah sekian lama kalian menjalani kehidupan ini. Mungkin ada yang belasan tahun, mungkin ada yang puluhan tahun. Cobalah dicek yang selama ini kita menjalani kehidupan ini. Setiap bergantinya tahun, datang tahun silih berganti, berulang-ulang terus menerus. Pernahkah kita berpikir mempersiapkan untuk lighad? Besok hari para ulama sepakat memahami kata ghad ini adalah dengan makna yaumul qiyamah, tibanya hari kiamat,
tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, wahai manusia, kalau besok hari kiamat, wahai manusia, kalau besok kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergantian waktu ke waktu, tahun ke tahun, kalau besok tiba-tiba kiamat, bekal apa yang akan kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya kiamat yang paling kecil itu adalah kematian. Makanya setiap kali datangnya tahun baru, berganti lagi tahun demi tahun, ulama dan guru-guru kita mengajarkan agar kita selalu senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri. Karena kehidupan ini tidak lain hanyalah berkisar 3 hari, hari yang lampau, hari yang lalu, hari ini, dan hari yang akan datang. Begitu penting muhasabah, begitu pentingnya introspeksi diri kita dari waktu ke waktu, bukan hanya saja dengan pergantian tahun ke tahun. Seringkali Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal fajr, wal subh, wal duha, wal nahar, wal asr, wal lail. Dengan ini seakan-akan Allah memberikan pesan yang sangat tegas buat kita hamba-hambanya. Wahai hamba-hamba, manfaatkanlah waktu kehidupan yang telah aku anugerahkan kepada kalian dengan sebaik-baiknya. Janganlah waktu yang telah aku berikan, janganlah waktu kesempatan yang telah aku anugerahkan kepada kalian menjadikan kalian lalai dengan segala aktivitas dan beribadah kepada Sidang Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimanakah cara kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang beruntung? Dalam satu ayat yang sering kita baca dan bahkan dalam segala usia pun sudah hafal ayat ini, yaitu dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Allah memberikan pesan kepada seluruh manusia agar kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, dan agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi ketika nanti Allah hadirkan hari kiamat, minimal dengan Allah hadirkan yaitu kematian. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita agar kita bisa memaksimalkan kehidupan ini sebaik-baiknya, agar bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Yaitu jadilah engkau illal ladzina amanu, yaitu jadilah engkau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah untuk mencapai derajat takwa? Kita harus senantiasa mendengar dalam setiap khutbah Jumat, selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan meningkat ketakwaan seseorang tanpa meningkatnya sebuah iman, dan tidak akan meningkatnya iman seseorang tanpa adanya sebuah ilmu. Untuk itu, agar senantiasa kita meningkatkan keimanan, mendapatkan derajat takwa di Allah Subhanahu wa taala, hadirlah pengajian-pengajian yang ada di dalam lingkungan kita. Dekatilah orang-orang yang berilmu, tanyakanlah kepada mereka tentang apa yang belum kita pahami, dan sehingga kita menjadi paham. Itulah salah satu cara kita untuk memanfaatkan kehidupan ini dengan cara menuntut ilmu, agar semakin yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin yakin keimanan kita dengan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, sehingga kita mendapatkan gelar takwa di Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, cara Allah memberikan pesan kepada kita, wa amilus shalihat, dan berbuat baiklah kalian.
berbuat baiklah sekalian, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, namun juga berbuat baik di antara kita. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan kemudian cara Allah memberikan pesan kepada kita, wa tawassaw bil haqq. Ketika kita sudah yakin, semakin meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita barengi keimanan itu dengan berbuat amal-amal yang baik, dan kemudian jangan lupa wa tawassaw bil haqq. Ajaklah saudara-saudara kita agar menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan. Dalam arti yang lain, janganlah kita hadir ke masjid hanya sendirian. Dalam arti yang lain, janganlah kita hadir ke majlis taklim, ke majlismu sendirian. Dalam arti yang lain, janganlah kita menjadi orang soleh yang sendirian. Bapaknya pergi ke masjid, bapaknya pergi ke majlis ilmu, ibunya hadir ke majlis taklim. Anak-anak kita biarkan jalan dunianya, seakan-akan kita menjadi soleh sendirian dan mengabaikan lingkungan kita, khususnya keluarga kita. Dan kemudian yang keempat, Allah memberikan pesan agar kita tidak termasuk golongan hamba-hambanya yang merugi, yaitu wa tawassaw bis sabr. Itu sikapi semua ini dengan sabar. Kita menjadi orang yang bertakwa, mencari ilmu harus sabar, mengamalkan kebaikan pun harus sabar, dan mendakwahkan kepada orang lain, mengajak orang lain menjadi baik, kita harus sabar. Karena kehidupan ini adalah al-makanul musibah, karena kehidupan ini adalah tempatnya musibah, tempatnya ujian, karena kehidupan ini adalah al-makanul ibadah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, khususnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak pernah ke masjidlah, yang tadinya tidak pernah berinteraksilah, yang tadinya tidak pernah mempelajari Al-Quran, pelajarilah. Yang tadinya tidak pernah hadir di majlis-majlis ilmu, hadirilah selama kehidupan masih Allah berikan kepada kita, sampai akhirnya Allah menetapkan waktu kita, yaitu kematian. Barakallahu alazim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.